selamat datang di video pembelajaran hari ini. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat penting banget dalam dunia administrasi perkantoran, yaitu bagian-bagian surat resmi. Tapi tenang, kita nggak cuma bahas teorinya aja, kita langsung bahas contoh surat nyata, yaitu surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Jadi, semuanya bakal lebih jelas, nyata, dan gampang banget kamu pahami. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Sebelum kita bahas lebih jauh, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu surat resmi. Jadi, surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau kedinasan baik oleh individu, organisasi, maupun instansi pemerintah. Surat resmi memiliki bentuk, bahasa, dan struktur yang sudah ditentukan, serta digunakan untuk menyampaikan informasi, permohonan, pemberitahuan, undangan, keputusan, atau laporan secara tertulis dan formal. Karena bersifat resmi, surat seperti ini harus dibuat dengan format dan bahasa yang sopan, jelas, dan sesuai aturan administrasi. Oke, sekarang kita langsung lihat contoh nyata dari surat resmi pemerintah. Surat yang akan kita bahas ini berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Surat ini berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan penerimaan serta didik baru atau PBDB pada SMA, SMK, dan SLB negeri di Sumatera Barat. Nah, surat ini sangat cocok untuk kita pelajari karena formatnya lengkap, rapi, dan sesuai dengan kaidah surat resmi pemerintah. Yuk kita bahas satu persatu bagian dari surat ini. Nah, di bagian pertama itu ada kepala surat atau kop surat. Bagian pertama yang paling atas ini disebut kop surat. Kalau kita lihat, di surat ini tertulis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan. Nah, bagian ini berfungsi untuk menunjukkan identitas instansi atau lembaga yang mengeluarkan surat. Dengan melihat kop surat, penerima langsung tahu bahwa surat ini bukan surat pribadi, tapi surat resmi dari pemerintah daerah, tepatnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, di bawah tulisan besar itu ada alamat lengkap, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, nomor 52, dengan nomor telepon 0751 20 15 2 21 955, dengan nomor fax 0751 37047 27 510 Padang. Alamat, nomor telepon, dan fax ini juga termasuk dalam bagian kepala surat. Fungsinya adalah supaya penerima bisa tahu lokasi dan cara menghubungi lembaga tersebut bila ada hal yang perlu dikonfirmasi. Jadi bisa dibilang bagian ini seperti identitas resmi dan kontak lembaga dalam surat. Nah, di bagian kedua terdapat nomor surat. Di bawah kop surat kita bisa lihat tertulis nomornya, yaitu 422-937-PSMK 2020. Nomor surat ini bukan sekedar angka, tapi punya arti dan fungsi penting. Nomor surat digunakan untuk membedakan satu surat dengan surat lain, memudahkan pencatatan dan pengarsipan surat keluar, serta menjadi bukti bahwa surat ini sudah tercatat secara resmi di instansi pengirim. Biasanya kode-kode di nomor surat menunjukkan jenis surat, bidang, dan tahun surat dikeluarkan. Misalnya di sini PSMK mengacu pada bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan. Jadi, kita bisa tahu surat ini dikeluarkan oleh bagian yang membidangi SMK di Dinas Pendidikan. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu lampiran. Masih di bagian atas, di bawah nomor surat, ada tulisan lampiran 1 eksemplar. Artinya, surat ini punya lampiran tambahan sebanyak 1 lembar. Lampiran ini bisa berupa dokumen pendukung seperti prosedur tes, bakat minat, atau tata cara pelaksanaan PPDB yang dijelaskan di surat. Tujuan adanya bagian lampiran adalah memberitahu penerima surat bahwa ada berkas tambahan yang menyertai surat utama, supaya penerima tidak melewatkannya. Nah, yang keempat itu ada perihal atau hal. Masih di bagian yang sama, kita juga lihat ada tulisan perihal, yaitu edaran. Bagian ini menjelaskan inti atau tujuan surat secara singkat. Dari sini aja kita udah tahu bahwa surat ini bukan surat permintaan atau undangan, tapi surat edaran, artinya pemberitahuan resmi yang harus disebarluaskan kepada pihak-pihak tertentu.
Perihal ini penting supaya penerima surat langsung paham isi surat tanpa perlu membaca keseluruhan dulu. Lanjut ke bagian nomor 5, yaitu terdapat tanggal surat. Di sebelah kiri kanan atas surat, di sana tertulis Padang 2 Juni 2020. Tanggal surat menunjukkan kapan surat ini dibuat dan dikeluarkan secara resmi. Ini penting banget karena jadi penanda waktu surat berlaku dan biasanya juga jadi dasar saat arsip surat disimpan. Kalau nanti surat dibuka kembali, orang akan tahu bahwa surat ini dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2020 menjelang pelaksanaan PPDB. Nah, lanjut ke bagian ke-6, yaitu alamat tujuan. Setelah bagian atas selesai, kita lihat ke bagian tengah surat. Di situ tertulis, kepada yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, dan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota se-Sumatera Barat. Bagian ini disebut alamat tujuan surat. Fungsinya adalah untuk menunjukkan kepada siapa surat ini dikirim. Nah, surat ini berarti surat edaran ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab untuk meneruskan informasi PPDB ini ke sekolah-sekolah di daerah masing-masing. Nah, lanjut ke bagian ke-7, yaitu salam pembuka. Biasanya surat resmi memiliki salam pembuka seperti dengan hormat, tapi di surat ini bagian salam pembuka tidak digunakan. Kenapa? Karena surat ini adalah surat edaran pemerintah yang sifatnya langsung memberi informasi, bukan surat pribadi atau permohonan. Jadi, meskipun tidak ada salam pembuka, surat ini tetap resmi dan benar secara format, karena gaya surat edaran memang langsung keisi tanpa pembukaan. Nah, masuk ke bagian ke-8, yaitu isi surat. Nah, ini dia bagian terpenting dari surat, yaitu isi surat. Bagian isi surat ini menjelaskan maksud, tujuan, dan informasi utama yang ingin disampaikan oleh pengirim. Kalimat awalnya berbunyi, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada sekolah menengah atas SMA, SMK, dan SLB negeri tahun pelajaran 2020 atau 2021 di Sumatera Barat. Kalimat ini langsung menjelaskan tujuan surat, yaitu memberitahu tentang pelaksanaan PPDB. Kemudian diikuti dengan beberapa poin penting. Di antaranya yang pertama, PPDB dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020. Yang kedua, kegiatan PPDB mengacu pada Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Dan yang ketiga, untuk calon peserta didik SMK, ada seleksi tambahan berupa tes bakat minat. Yang keempat, pelaksanaan tes bakat minat dilakukan secara online antara tanggal 10 sampai 18 Juni 2020. Selain itu, di bagian bawah isi surat juga ada informasi kontak yang bisa dihubungi, yaitu untuk kelancaran informasi tentang tes bakat minat, calon peserta didik baru SMK dapat menghubungi saudari Dr. Randa Anita MM dengan nomor HP sebagai berikut. Ini menunjukkan kelengkapan surat resmi karena pengirim menyediakan kontak person agar penerima bisa langsung menginformasikan informasi jika diperlukan. Nah, di bagian ke-9 yaitu penutup surat. Bagian berikutnya adalah kalimat penutup yang berbunyi, demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kalimat ini berfungsi untuk menunjukkan kesopanan dan menghargai penerima surat. Meskipun singkat, tapi ini penting sebagai bentuk etika komunikasi resmi dalam surat dinas. Lanjut ke bagian yang ke-10, yaitu nama dan jabatan pengirim. Setelah penutup, di bawahnya ada tulisan Bapak A. Adib Al-Fikri SE MSI, Pembina Utama Muda. Bagian ini menunjukkan siapa pejabat yang mengeluarkan surat dan jabatan resminya. Nama dan jabatan ini penting agar penerima tahu siapa yang bertanggung jawab atas isi surat tersebut. Lanjut ke bagian ke-11, yaitu tanda tangan dan NIP. Masih di bawah nama pejabat tadi, ada tanda tangan dan NIP atau nomor induk pegawai, yaitu bisa dilihat di sini nomor NIP-nya.
Tanda tangan ini adalah bukti keabsahan surat, sementara NIP menandakan bahwa pejabat tersebut pegawai negeri yang sah yang terdaftar. Tanpa tanda tangan dan NIP, surat dinas seperti ini dianggap belum resmi. Nah, bagian ke-12 yaitu tembusan. Dan bagian terakhir dari surat ini tertulis, tembusan disampaikan kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan, Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, dan Kecapdin Wilayah 1 sampai dengan 8, dan Ketua MKKS SMK Kota Padang. Nah, tembusan ini artinya surat juga dikirim kepada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut. Meskipun mereka bukan penerima utama, tujuannya agar pihak-pihak terkait bisa mengetahui dan menindaklanjuti isi surat bila diperlukan. Nah teman-teman, itulah penjelasan lengkap tentang 12 bagian surat resmi, langsung dari contoh Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dari surat ini, kita belajar bahwa surat resmi bukan cuma tulisan biasa, tapi bentuk komunikasi yang menggambarkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalitas suatu instansi. Jadi, kalau nanti kamu bikin surat resmi, ingat ya, perhatikan setiap bagiannya mulai dari kop surat sampai tembusan, karena setiap detail itu punya arti dan fungsi penting. Yuk, mulai sekarang kita biasakan bikin surat yang rapi, sopan, dan benar biar kerjaan kita kelihatan profesional. Terus semangat belajar dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.